saya perjelas nih. Kayaknya pertanyaan Pak itu maksudnya begini. Saya, bapak dan ibu kandung saya satu muhrim. Itu ya Pak Yeng. Ketika saya telah menikah, apakah mertua jadi satu muhrim? Kalau misalkan kita sedang di hutan malam hari gitu kan, mau melaksanakan sholat isya, tapi kita nggak tahu arahnya gitu kan, lihat kompasnya mati contoh misalkan. Nah itu gimana cara menentukan arah kiblatnya pada saat seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, diminta jadah doanya untuk haulnya Ki Haji Mahrus Ali, salah satu pengasuh Pondok Lirboyo, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 6 Ramadan. Al-Hadinah wa alaihi khususnya ila ruhi Ki Haji Mahrus Ali Lirboyo. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ki Haji Mahrus Ali, salah satu pengasuh Pondok Lirboyo itu, semoga beliau ditempatkan di jannahnya. Beliau yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk agama dan bangsa. Salah satu permintaan lagi dari Habib Umar Mutahar yang sekarang sedang dirawat di Jerman ya. Insya Allah katanya besok mau dioperasi di salah satu rumah sakit di Jerman. Semoga beliau lekas sembuh. Jadah doanya untuk beliau. Ala hadiniyah wa ala kulli sinatin sholihah. Khususnya dari Ibu Umar. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya ruhi ila hadzal mu'allif hadzal kitab. Khususnya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sekarang mau membacakan kitab Safinatun Najah. Langsung loncat ke bab sholat ya, soalnya nanti bab suci atau bab toharoh akan dibacakan oleh saudara sahabat Ayib. Nanti di Fathul Qorib dibahas secara lengkap tentang toharoh. Untuk ini kita langsung saja loncat ke bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Aqdarus sholati utawi pira-pira udure salat iku isnani ana loro. An-naumu yo siji turu, wanisyanu lan lupa lali. Jadi di sini diterangkan bahwa uzurnya sholat, ketika seseorang boleh meninggalkan sholat, yang notabene di sini sholatnya sholat wajib, itu boleh ditinggalkan ketika ada uzur.
Dan udurnya di sini ada dua. Satu, ketiduran. Misalkan kita sahur jam 4, langsung ke kamar mandi, langsung ke kamar tidur, malah lupa gitu kalau ketiduran. Bangun-bangun maghrib. Wah, itu boleh. Gak apa-apa ninggalin sholat karena hilang akal, karena tidurnya. Karena tidur gak apa-apa. Tapi tetap wajib dikodok. Tapi jangan sengaja tidur supaya gak bisa ninggalin sholat, bisa. Misalkan sudah adzan, tidur nah, itu udah dosa. Tapi jangan sengaja mau tidur supaya nggak sholatnya nanti dikodok aja, nggak bisa, nggak boleh. Itu ketika ketiduran. Ini bahasanya ketiduran. Yang kedua yaitu lupa. Ketika ini udah jam berapa? Ternyata udah jam 3 sore. Waduh, lupa belum sholat. Sekarang udah jam berapa? Jam 4. Oh, lupa belum sholat zuhur. Itu boleh, tapi tetap wajib dikodok. Dan kodonya itu sebaiknya ketika waktu sholatnya itu. Ketika meninggalkan sholat zuhur, ya kodonya waktu sholat zuhur. Dua kali sholat. Itu sebaiknya begitu. Tapi boleh kapan saja. Waktu kodo itu boleh kapan saja. Yang kedua yaitu tentang syarat-syaratnya sholat. Paslun utawi iki iku pasal siwiji. Surutus sholati utawi pirang-pirang syaratnya sholat iku samaniyatun ana 8. Siji iku toharotul hadasaini, suci saking hadis loro. Hadis loro itu maksudnya hadasaini, hadas loro. Maksudnya kentut misalkan, kencing. Itu suci dari hadas 2. Wa taharatu lan suci anin najasati saking najis. Pisaubi ing dalam dodot, wal badanilan badan, wal makanilan 4. Yang kedua syarat daripada sholat itu yaitu suci dari najis, baik yang terdapat dalam baju pakaian yang kita pakai, wal badanilan badan dan kita harus suci daripada najis, wal makani dan tempatnya harus suci. Gak boleh ada kotoran, gak boleh ada sesuatu atau perkara yang najis. Wasatrul aurati, dan ketiga adalah menutup aurat. Kalau laki-laki ubaina surah warukbah ya, itu minimal ketika darurat, ketika tidak ada pakaian lagi, minimal dari pusar sampai lutut. Tapi sebaiknya kalau sholat itu kan pakai peci, pakai lengan panjang, pakai sarung. Itu lihatnya adab ya, adab kepada Allah, adab ketika sholat. Masa sih sholat kita gak pakai peci gitu kan, kelihatan rambutnya, terus bajunya jelek. Kan disunahkan ketika kita sholat itu pakai pakaian bagus, rapi, yang bersih, yang wangi, itu disunahkan. Karena adab, di sini lihatnya adab kita ketika sholat, menutup aurat, memakai peci, itu adabnya. Wa istiqbalul kiblati, lan madhab kiblat dan menghadap kiblat. Tidak boleh sholat menghadap sebelah selatan, atau misalkan di sini kiblatnya sebelah barat ya, barat. Beda lagi dengan negara lain gitu. Misalkan ada yang kiblatnya sebelah timur, ada yang kiblatnya sebelah selatan gitu. Pokoknya madhab kiblat gitu, menghadap kiblat. Dikira-kira aja. Kalau tidak bisa memperkirakan di mana arah kiblatnya, bisa pakai kompas atau lebih detail pakai kompas. Waduhulil waktu, lan mancing waktu. Selanjutnya syaratnya sholat itu masuk waktu. Gak boleh saya mau tidur, mau kerja, sholatnya dahuluin dulu sebelum waktu subuh. Itu subuhnya jam 4 gitu kan.
nggak boleh. Jadi harus nunggu sholat waktunya sholat dulu, masuk waktu gitu. Sebaik-baiknya waktu sholat yaitu awalul waktu, awalnya sholat, awalnya waktu itu sebaik-baiknya sholat. Wal ilmu bifardiyatiha, dan mengetahui kefarduannya sholat. Fardu-fardunya sholat apa aja, takbiratul niat, takbiratul ihram gitu. Itu harus tahu kefarduannya sholat. Wa ala ya'taqida lan yen to ora nekadaken sapa musolli fardon ing fardu ing salat fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat sunatan ing sunnah. Jadi ketika salat salat fardu ya fardu gitu. Tidak boleh meninggalkan wah ini salat sunnah, enggak bisa. Ketika kita salat sunnah misalkan salat duha, niatnya salat fardu enggak bisa. Ada tempatnya. Kalau salat fardu ya fardu, salat sunnah ya salat. Wajtinabul mubtilati lan ngadohi perkara kang batalaken salat. Jadi menghindari dari perkara-perkara yang membatalkan salat, seperti menggerakkan anggota badan yang besar, misalkan tangan ini kan lebih dari 3 gerakan itu udah lebih dari 2 gerakan itu udah batal. 1, 2, misalkan gini, 1, 2, 3 itu udah batal. Kalau misalkan gini, ini dianggapnya 2 gerakan nggak batal, tidak membatalkan sholat. Jangan Allahu Akbar, ini gini, wow. Ya itu tadi beberapa syarat-syaratnya sholat. Sekarang melanjutkan kepada pembahasan hadas. Al-ahdasu utawi pirang-pirang hadas iku isnani analoro. Hadas atau sesuatu yang menghalangi dari sholat itu ada 2. Asgoru yosiji hadas asgor atau yang hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Fal asgoru mongko utawi hadas kang cilik ikuma perkara aujaba kang wajib akan opoma al wudu aing wudu. Misalkan kalau hadas-hadas kecil kentut, kencing, terus menyentuh kemaluan dengan menggunakan jari tangan gitu kan. Daripada asapah atau batangnya itu udah termasuk membatalkan sholat. Batang sampai hasapah itu udah membatalkan sholat. Kalau itunya nggak membatalkan sholat. Burungnya gitu kan. Itu sudah membatalkan sholat. Itu salah satu hadas-hadas yang kecil. Bisa disucikan dengan melakukan wudhu. Gak perlu mandi jinabat atau gak perlu. Cukup dengan wudhu saja sudah bisa melakukan sholat. Itu bagi hadas-hadas yang kecil. Wal akbaru lan utawi hadas kang ageng, kang gede dan hadas yang besar. Ikuma perkara aujaba kang wajib akan opoma al gusla ing mandi. Yang kedua hadas besar yang mewajibkan dirinya ketika mau sholat itu harus mandi dulu, harus suci dulu seperti haid, nifas, atau ketika mengeluarkan cairan-cairan yang mengenakan gitu kan, air mani, ketika keluar air mani itu wajib sholat, wajib mandi. Kalau mau sholat itu wajib mandi dulu. Ketika menghayal gimana gitu lah, nggak kerasa keluar gitu, kecerit. Itu diwajibkan mandi dulu. Ketika sudah berhubungan intim bagi pasangan suami istri, itu harus wajib mandi dulu. Itu termasuk hadas-hadas yang besar. Selanjutnya kita membahas tentang aurat. Aurat itu apa sih? Batasan-batasan aurat itu apa sih? Dari mana sampai mana?
Untuk perempuan dari mana sampai mana, untuk laki-laki dari mana sampai mana, untuk perempuan atau laki-laki yang merdeka dari mana sampai mana, untuk perempuan yang amah atau yang berstatus budak dari mana sampai mana. Dan di sini kita akan al auratu utawi pirang-pirang aurat iku arbaun anak apa? Siji auratul rajuli, siji aurate wong lanang. Mutlakon kelawan iku mutlakon mutlak. Wal amatu lan amah itu budak sampai sahaya gitu. Di sholati ing dalam sholat, ketika seorang laki-laki atau seorang amah atau budak belian gitu kan. Dalam zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ini bahasanya zaman dulu ketika masih ada perbudakan. Auratnya ketika melakukan sholat iku ma perkara baina surati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Itu ketika perempuan amah, perempuan budak itu ketika melakukan sholat itu auratnya seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Wa auratul hurrati, dan auratnya perempuan yang merdeka, orang yang merdeka seperti kita di sini kan merdeka, maksudnya bukan budak. Di sholati ing dalam sholat, di dalam sholat iku jami'u badaniha, semua badannya. Jadi semua badannya perempuan itu termasuk aurat. Masih wal wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan telapak tangan, itu bukan aurat. Itu dalam sholat boleh ditampakkan wajah dan telapak tangan, itu bagi perempuannya. Wa auratul hurati wal amati, adapun auratnya perempuan yang merdeka dan amah atau budak belian, ini bahasanya zaman dulu, masih zaman dulu. Ingdal ajanibi, ketika berhadapan dengan orang lain di luar mahram, di luar seperti paman itu kan mahram, paman, bibi itu mahram, atau kakak, adik, bapak, ayah. Iku jami'ul badani, semua badannya itu termasuk aurat. Itu di luar mahram ya, di luar mahram. Ketika bertemu dengan orang lain yang bukan saudara, yang bukan mahram, itu semua badannya itu termasuk aurat. Wa ingda muharramihima, lan ing dalam mahram lorone hurrah wal amah, wanisa ila nisa, dan perempuan, ikuma perkara baina surati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Nah, ketika di depan mahramnya, di depan ayah atau di depan ibu gitu kan, itu auratnya antara pusar dan lutut. Itu bagi apa? Bagi siapa? Bagi perempuan merdeka, dan amah. Jadi kesimpulannya tadi auratnya laki-laki itu terbagi apa? Semua aurat itu terbagi menjadi 4. Ada auratnya ketika dalam sholat, ininya maksudnya ketika dalam sholat. Ada auratnya laki-laki, ada auratnya budak belian, ada auratnya perempuan yang merdeka, ada auratnya ketika di depan mahram dan di luar mahram. Di luar mahram itu di depan orang-orang ajnabi, orang lain yang tidak ada kaitan saudara, tidak ada kaitan. Selanjutnya kita membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Nanti bisa ada sesi pertanyaan, nanti jadi disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita ada sesi pertanyaan. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Arkanus sholati utawi pirang-pirang rukunnya sholat iku sab'atu asaro, ana 17, ada 17. Al awalu utawi kang awal iku aniyatu niat. Nah, ketika kita melakukan sholat, yang pertama harus dilakukan itu adalah niat. Al-a'malu biniyat. Semua amal tergantung pada niat. Dan semua amal itu diawali dengan niatnya.
Termasuk juga dalam sholat harus ada niat. Niatnya tentunya dalam hati. Kalau niat itu tempatnya dalam hati. Kalau mengucapkan usolli itu sunnah. Itu untuk mempertegas, untuk mengukuhkan hati kita supaya kita lagi sholat apa gitu. Bisa usolli fardhu isya'i ketika sholat isya atau misalkan sholat maghrib itu diucapkan dulu tuh sunnah. Tujuannya apa? Untuk mengukuhkan hati supaya tidak lupa. Niat di sini kita bahas lagi. Niat itu terbagi dalam 3 derajat. Satu, kalau ada sholat itu sholat fardu, maka wajib niat melakukan, menentukan, dan menyebutkan fardunya. Nah, ketika kita sholatnya sholat fardu, maka wajib dalam niat itu melakukan sholatnya itu disebutkan gitu. Seperti contohnya usolli fardul maghribi salah rakaati fardulillahi ta'ala. Nah, itu wajib ditertentukan. Misalkannya berapa rakaat, sholatnya sholat apa qada, apa sholat ada, itu sholat yang sedang dilakukan itu sholat ada. Nah, itu dalam sholat fardu niat itu wajib disebutkan sholat fardunya, rakaatnya, dan sholatnya sholat qada apa sholat ada, sholat yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu kalau ada niat sholat sunnah yang di waktu-waktu seperti sholat duha, sholat rawatib, itu kan sholat rawatib itu sholat sebelum sholat fardu atau sholat sunnah yang sesudah sholat fardu. Itu termasuk sholat rawatib. Termasuk sholat yang di waktu-waktu. Dan sholat yang mempunyai sebab seperti sholat istisqa, sholat meminta hujan, itu sholat yang mempunyai sebab. Maka wajib niat melakukan seperti lafaz usolli. Nah, itu usollinya wajib. Dan menentukan sholatnya sholat apa. Sholat istisqa, apa sholat sunnah rawatib, apa sholat sunnah duha, itu wajib. Rakaatnya enggak perlu disebutkan juga, enggak apa-apa. Yang penting ketika sholat sunnah maka harus melakukan ucapan usolli dan menentukan sholatnya sholat apa, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah. Yang ketiga yaitu kalau ada sholat itu sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat sunnah pengennya sholat sunnah aja, enggak khusus duha, enggak khusus istisqa, enggak khusus apa-apa, pengen sholat aja sholat sunnah gitu. Sholat sunnah namanya sholat sunnah mutlak. Maka wajib melakukan niat saja. Usolli sunatan mutlaqi sunatan lillahi ta'ala, misalkan gitu. Niat usolli aja udah cukup. Usolli sunatan udah lillahi ta'ala. Itu ketika kita melakukan sholat sunnah mutlak. Tidak perlu menentukan rakaatnya, tidak perlu menentukan nama sholatnya sholat apa, tidak perlu. Cukup usollinya saja, usolli sunatan lillahi ta'ala, udah enggak apa-apa. Itu ketika niat dalam sholat mutlak. Saya rasa cukup sekian dulu ya. Tadi pembahasannya dari pertama yaitu udzur-udzurnya sholat. Yang pertama yaitu apa? Udzur sholat ada berapa? Ada 2. Satu apa? Yang kedua lupa. Berarti mendengarkan ya dari tadi. Berarti menyimak. Hebat ya. Yang kedua tadi pembahasan tentang aurat. Aurat itu terbagi berapa? 1. Cuma lupa ya. Nanti kita bahas lagi ya di belakang. Selanjutnya yaitu tadi rukun-rukunnya sholat ya. Yang pertama apa? Syarat-syaratnya sholat. Yang terakhir.
Oh, yang hadas ya, belum yang hadas ya. Tadi yang hadas. Hadas itu terbagi berapa hadas itu? Terbagi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil bisa melakukan sholat dengan syarat harus berwudu. Kalau hadas besar bisa melakukan sholat dengan syarat harus mandi heula. Mandi junub ya. Selanjutnya itu pembahasan tadi apa? Syarat-syaratnya sholat. Yang satu apa? Niat. Niat itu berapa derajat semuanya? Mempunyai berapa derajat? 3. Ada niat ketika kita sholat fardu, ada niat ketika sholat yang di waktu-waktu sholat sunnah, yang ketiga sholat sunnah mutlak. Itu ada ketertentuannya sendiri-sendiri. Mangga silahkan yang mungkin belum paham atau yang mau ada pertanyaan silahkan. Silakan, yang mau bertanya silakan. Ayo jangan malu-malu, biasa aja. Jangan gemetaran, biasa aja, jangan sama saya. Jangan baper. Mungkin yang online juga ada yang mau bertanya tentang seputar sholat. Seputar sholat, seputar hadas, seputar najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Pak Ustadz? Iya silakan. Tentang aurat. Tadi aurat ketika sholat yang diterangkan tuh, ketika di depan ajnabi dan di depan mahram. Nah sekarang pertanyaannya, aurat laki-laki ke istri itu, antara istri dan suami istri itu batasan auratnya seperti apa? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Udah? Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan, jangan malu-malu. Oke, silakan. Ini ada yang moderatornya dong, jangan sendirian. Izin bertanya, bahwasanya tadi yang sudah dijelaskan, syarat untuk sholat itu adalah suci dari hadas besar ataupun kecil, dan diantaranya yaitu suci dari najis. Nah, yang saya pertanyakan itu mengenai najis. Kan najis itu ada 3, najis mughaladah, mukhafafah, dan mutawasitoh. Nah, untuk najis mukhafafah kan itu air kencing laki-laki yang belum yang berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Sedangkan yang sekarang ini banyak anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun itu sudah dimasukin entah itu SGM ataupun pisang dan lain sebagainya lah. Apakah itu disebut masih najis mukhafafah atau tidak? Bagaimana cara mensucikannya? Nah, begitu saja. Terima kasih. Bang, moderatornya Bang di sini Bang. Tadi pertanyaan pertama apa Bang? Batasan-batasan aurat di depan suami istri gitu kan. Kasusnya suami dan istri gitu. Batasan auratnya sampai mana gitu? Mana? Itu ya. Yuk, barangkali ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat lainnya. Assalamualaikum, izin bertanya guru. Tadi kan syarat-syarat sholat ya, salah satunya harus menghadap kiblat. Ya.
kalau misalkan kita sedang di hutan malam hari gitu kan, mau melaksanakan sholat isya, tapi kita nggak tahu arahnya gitu kan, lihat ke HP buat apa? Buat lihat kompas, HP-nya mati contoh misalkan. Nah itu gimana cara menentukan arah kiblatnya pada saat seperti itu? Terima kasih. Alhamdulillah, beberapa pertanyaan sudah terangkum. Pertanyaan baru saja dari sahabat-sahabat Ansor, Banser, Pagar Nusa. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari online. Ada? Sebentar. Wih, alhamdulillah, Rusia selalu mantau, mantap. Jadi ada yang bertanya Pak Kiai dari online. Oh, pertanyaannya, saya, bapak, dan ibu kandung saya satu muhrim. Ketika saya telah menikah, apakah mertua dalam kurung ibu dari istri saya jadi satu muhrim? Sedangkan saya sama istri saja ketika keadaan suci bersentuhan gugur kesuciannya menurut madhab Syafi'i. Pertanyaannya itu. Yang kedua dari Kang Saiful Umam. Gimana ngetes sih kan? Pertanyaannya mungkin sedikit melenceng, kata beliau. Pada pria ada yang namanya wazi, mazi, dan mani. Dari ketiga jenis apakah ada perbedaan? Ya jelas ada. Monggo untuk mungkin ditahan dulu ya pertanyaannya. Berarti ada 5 pertanyaan untuk pembahasan kitab yang sekarang kita kaji. Yang pertama yaitu batasan aurat dari yang pertama yaitu dari saudara sahabat protokoler Bapak Abdul Majid Amin, yaitu sebatas manakah aurat suami di depan istri ketika sholat? Enggak. Oh, Di enggak luar ketika sholat. di luar sholat. Mangga Pak sahabat Bapak Muslih satu persatu diperjelas. Bentar. Mungkin Bapak Musli sedang mencari-cari dulu dalam kitabnya. Ini bagi masyarakat Tanjung Sari Timur khususnya boh bilih gaduh produk-produk halal nu bade dijajarkeun di dieu mangga wae kantun sumping ka Saung De Cangkir nu alamatna di RT 18 RW 04 Dusun Lampeni. Mangga soalnya di payun teh masih kararosong gitu Bu. Bilih bade dijajarkeun mangga. Nah, susu jahe bisa atau goreng-gorengan atau kacang sahabat juga bisa. Yang pertama apa? Batasan-batasan aurat suami istri ya. Ya sama seperti di luar sholat. Ketika si suami antara baina surah warikbah, antara pusar dan lutut. Kalau perempuannya semuanya aurat, walaupun di depan suami, kecuali telapak tangan dan wajah. Di luar sholat juga begitu sama, semuanya aurat, walaupun di depan suami istri.
Mohon diulang Pak. Batasan aurat suami istri itu seperti di luar sholat tadi ya disebutkan, itu untuk laki-laki ya baina surah warukbah tetap, walaupun di depan istrinya. Begitu juga istri di depan suaminya, selain daripada telapak tangan dan wajah. Tetapi dalam notabene halal di sini ya, halal. Nggak ada keharaman melihatnya untuk suami istri. Kapan halal? Halal, Pak. Alhamdulillah, jadi begitu Pak Abdul Majid. Jadi batas aurat suami istri itu sama seperti batas-batas aurat di luar sholat, yaitu ketika laki-laki yaitu batas auratnya baina surah warukbah, jadi diantara pusar sampai dengkul. Itu batas minimalis nih berarti Bang. Minimalis. Pang minim pisan. Gitu teh. Terus batas untuk perempuan yaitu seluruh badan kecuali telapak tangan nu ieu kalian. Jeung wajahnya. Tapi halal gitu kan, notabene-nya halal. Notabene-nya tetap muhrim yang halal. Boleh bebas mau diraba mau diapa bebas. Alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Oh, boleh silakan. Pertanyaan kedua tadi dari sahabat Tatang, Gus Tatang. Jadi pertanyaannya, najis mukhafafah itu iya. Jadi najis mukhafafah itu kan tergolong najis nu apaan sih? Nu dimakfu lah, di ringan pisan. Cuman keadaan zaman sekarang itu waktu bayi lahir pun kadang sudah dikasih minuman susu-susu bukan dari susu ASI gitu. Mangga Pak untuk jawabannya. Ini yang ditanyakan cara mensucikannya kan ya? Apa masuk kalau belum 2 tahun berarti najis apa? Maksudnya sekarang kan apa masih dikatakan najis mukhafafah atau mughaladzah gitu? Mutawasithah ya. Untuk kehati-hatian sebelum umur 2 tahun walaupun dia sudah minum air susu selain air susu ibu gitu ya, ada yang rasa stroberi gitu, ada pisang. Untuk kehati-hatian lebih baik masih mutawasithah gitu. Masih cara membersihkannya juga harus benar-benar hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Untuk kehati-hatian. Walaupun dia belum 2 tahun tapi sudah minum makan nasi itu, bukan nasi bubur yang rasa pisang gitu kan, yang rasa stroberi, rasa kacang, itu tetap untuk kehati-hatian sebelum 2 tahun tetap dimasukkannya ke najis mutawasithah. Dan ketika ada kasus anak kecil, ini kan belum disunat gitu kan ya, tapi dia pengen ikut sholat gitu kan, ya nggak apa-apa, dia sholat aja ke masjid nggak apa-apa, nggak membawa najis, kecuali ketika digendong oleh ketika orang yang sholat yang gendong anak kecil yang belum disunat ya itu nggak boleh. Kalau masih berkeliaran di tempat sholat di sana nggak apa-apa. Gimana Pak Tatang? Mau nambahin Pak. Iya. Jadi ketika bayinya itu memakai pampers, kadang udah keluar udah penuh sama air kencingnya atau BAB-nya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak bisa dihindari. Dibawa ke musola atau masjid. Nggak apa-apa. Taslim Pak Tatang. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Kang Saadudin.
Abah Anom, Pandai Anom. Pandai Anom, Subang, Jawara. Jadi pertanyaannya arah kiblat. Ketika kita tidak tahu arah kiblat, entah itu siang atau malam, keadaan kita mungkin di tengah-tengah lautan atau di atas gunung, dan apaan sih, kompas kita error atau gimana, bagaimana cara kita menentukan arah kiblat? Begitu mungkin Pak. Kalau pertanyaannya bagaimana cara menentukan arah kiblat, ketika siang kan kita lihat matahari sebelah mana gitu kan. Tapi ketika malam kita lihat rasi bintang. Ada rasi bintang biduk, ada rasi bintang skorpion. Itu arahnya kemana bisa kita ketahui kalau mau mempelajari rasi-rasi bintang. Gitu kan. Kalau tidak mempelajari ya kita sholat aja niat ke kiblat, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kita malah misalkan menghadap selatan ya sebenarnya kan kita nggak tahu. Boleh-boleh saja kita niat menghadap kiblat, dikira-kira aja. Kiblat ya nggak apa-apa, tidak memberatkan. Jadi kemanapun arahnya, yang penting niatnya. Niatnya kiblat, karena kita tidak tahu. Muslim, Kang Saad. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Rusia, yaitu, berada panjang ya. Ketika saya telah menikah, apakah mertua ibu dari istri saya jadi satu muhrim? Jadi satu muhrim. Jadi ketika kita menikah dengan anaknya mertua, apakah kita dengan mertua itu satu muhrim? Ya, anak mertua berarti ya nggak perlu anaknya mertua ya. Dengan ibu mertua ya lah pokoknya. Istrinya muhrim apa bukan gitu kan? Nah, gitu. Terus bersentuhan, itu gugur enggak? Gugur enggak gitu kan ya. Untuk pertanyaan ini saya pending dulu ya. Karena ini kaitannya juga dengan kitab-kitab itu. Jadi ketika saya, maksudnya gugur wudunya apa gugur bersentuhan, ya jelas kalau gugur kalau kesuciannya. Jelas batal. Ya, ini maksudnya mungkin ya. Saya perjelas nih, kayaknya pertanyaan Pak itu maksudnya begini. Saya, bapak dan ibu kandung saya satu muhrim. Itu ya Pak Yeng. Ketika saya telah menikah, apakah mertua jadi satu muhrim? Jawabannya jelas, ya. Sedangkan saya sama istri saja, ketika keadaan suci bersentuhan gugur kesucian. Kalau istri memang jadi sebenarnya bukan muhrim, kalimatnya muhrim ya, kalimat mahram. Tapi istri mahram itu justru muhrim itu atau mahram itu artinya haram dinikah. Lalu istri itu sudah menjadi istri dinikah. Nah, sedangkan nanti orang tua istri atau mertua, ketika kita sudah menikah ke anaknya, berarti ke ya istri kita, nanti tidak boleh menikah sama orang tuanya gitu. Jadi dia menjadi muhrim karena haram dinikahi oleh kita. Itu betul Yeng. Ke orang iya nggak batal. Justru ketika saya telah menikah, apakah mertua jadi satu muhrim? Iya. Jadi mertua itu tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan dengan kita, dengan mertua itu tidak membatalkan wudhu karena termasuk mahram, artinya haram dinikah gitu. Itu mungkin ya Pak maksudnya. Terlalu kurang jelas tadi yang ngopi ya. Ruku. Alhamdulillah. Gimana Pak Ying? Jika sekiranya jawabannya kurang ngena, silahkan. Jadi ketika bersentuhan dengan mertua tidak batal. Saung dicangkir. Jadi tadi jawabannya ketika kita menikah dengan istri kita, yaitu
anaknya mertua, maka otomatis mertua kalau bersentuhan dengan kita itu tidak membatalkan wudhu, kecuali dengan istri kita sendiri. Mungkin begitu garis besarnya Pak Iying. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya yang keempat, yaitu pertanyaan dari Kang Saiful Umam El Amin. Pada pria ada 3 jenis cairan yang keluar dari zakarnya. Salah satunya yaitu waji, maji, dan mani. Apakah ketiga jenis itu berbeda? Jelas berbeda. Sebutkan. Pokoknya berbeda aja. Misalkan yang namanya mani itu keluarnya itu disertai dengan adanya rasa kenikmatan. Itu mani ya. Itu yang mewajibkan yang mewajibkan mandi besar, mandi jenabat ya. Itu salah satunya hadas besar kan ya. Keluar hadas besar itu keluarnya mani. Yang keluarnya mani itu ketika kita tidur atau istilah misalkan ya mimpi basah gitu kan. Itu disertai dengan kenikmatan yang luar biasa itu kan. Sudah terbayangkan. Itu baru mimpi. Nah, itu namanya mani dan wajib mensucikannya dengan cara mandi besar. Yang kedua madi ya. Yang kedua madi itu keluarnya tidak disertai dengan kenikmatan. Enggak kerasa tapi keluarnya. Ketika kita kecapean gitu kan. Kecapean kadang kayak kental-kental gitu kan. Tapi seret gitu kan. Tapi seret itu namanya madi. Tidak perlu mensucikannya, cukup dibasuh saja. Enggak perlu wudu. Ya, maksudnya enggak perlu mandi jenabat. Kalau wudu harus wudu. Enggak perlu mandi junub lah. Kalau wadi ya sama juga dengan madi. Keluarnya juga enggak disertai dengan kenikmatan. Keluarnya juga kadang tidak sadar gitu kan. Itu keluar gitu. Enggak tahu kita keluar apa enggaknya gitu kan. Bahkan biasanya dengan air kencing keluarnya kalau air madi itu. Kalau wadi itu biasanya dengan air kencing. Itu ketika mau sholat harus wudu dulu, enggak perlu mandi, enggak perlu, bukan termasuk termasuk hadas besar, termasuknya hadas kecil. Gimana Kang Saiful Umam? Jadi garis besarnya waji dan maji itu tidak diwajibkan untuk mandi besar, cukup dengan berwudu maka kita bisa melaksanakan sholat. Sedangkan untuk mani, ya kita harus mandi jenabah dulu sebelum melaksanakan sholat. Mau lanjut apa gimana? Ya tergantung audien dong. Dikembalikan kepada audien. Barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mangga silahkan. Kayak sini kalau mau bertanya sini. Adieu. Namanya siapa, dari mana, biar saya tahu gitu. Ayo Mas Omblo bisi pitarosan. Mungkin dicukupkan dulu mengingat waktu beranjak malam. Untuk pembacaan kitab selanjutnya, karena waktu sudah beranjak malam, kita akhiri dulu kajian kitab Safinatun Najah bab sholat sampai di sini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain melalui online bisa lewat Facebook, mangga dirangkum heula, mungkin besok juga aya waktu deui orang bahas kembali. Untuk penutupan kitab Safinatun Najah, mangga pangarsa. Mari kita tutup pengajian malam ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.